Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya M. Abdul Rokib SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Amirul Salam Bangurjo Banyuwangi, mahasiswa PPG batch ketiga tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 255401111709. Pada kesempatan hari ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran di kelas 12 materi indahnya kehidupan berumahan menggunakan project based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sehat. Ada yang sakit apa enggak? Ada. Ada yang galau apa enggak? Ada. Berarti aman semua ya? Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Baik, kalau kita sudah siap, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, alangkah baiknya kita awali kegiatan belajar mengajar hari ini dengan berdoa, dengan harapan apa ilmu yang kita pelajari hari ini nantinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahaminya dan juga mendapatkan manfaat ilmu dan barokahnya. Amin. Selanjutnya doa dipimpin oleh Naila. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rahimin. Terima kasih. Selanjutnya saya absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Kiki. Kenapa? Sakit. Yang lainnya masuk berarti ya? Sebelum memasuki materi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ke Kesatuan Negara Republik Indonesia, langkah baiknya kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Saya persilakan untuk berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Ada sedikit games. Ini nanti gamesnya berkaitan dengan konsentrasi, ya. Konsentrasi. Kalau tidak konsen, baunya terasi. Berarti harus konsentrasi. Oke, siap. Coba tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Ini berarti tidak konsentrasi. Sekarang ke depan. Tangannya ke depan. Semuanya biar fokus. Tangannya ke depan. Terus ke atas. Ke samping. Stop. Semuanya fokus ya. Oke, tepuk tangan. Materi hari ini, materi PAI, Pendidikan Agama Islam, indahnya kehidupan bermakna. Sebelum saya lanjutkan, saya kepingin mereview materi sebelumnya, yaitu tentang apa kemarin? Tentang apa? Sabar. Ada yang ingat kemarin? Manfaat bersabar apa saja? Coba angkat tangan. Naila. Apa satu?
Dimudahkan apa? Segala dosanya. Terus kedua, memperoleh cinta Allah. memperoleh cinta Allah. Jadi orang yang bersabar atas segala musibahnya nanti akan memperoleh cinta Allah. Ada lagi? Apa? Silakan. Dapat petunjuk dan Mendapatkan petunjuk dan mendapatkan martabat yang tinggi. martabat yang tinggi di sisi Allah. Lanjutkan materi tentang indahnya kehidupan bermakna. Sebelumnya kita harus mengetahui juga anak-anak bahwasanya tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan pengertian iman, Islam dan ihsan. Yang kedua ada mengidentifikasi dalil-dalil terkait iman, Islam dan ihsan. Ketiga mengklasifikasi mana iman, Islam dan ihsan. Selanjutnya dari pembelajaran yang nantinya kita pelajari hari ini. Lanjut. Nah, di sini ada namanya hidup bermakna. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini itu bagaimana kita memperoleh hidup yang bermakna. Harus memahami tentang makna dan hakikat iman. Selanjutnya memahami makna dan hakikat Islam. Hakikat, makna dan hakikat ihsan. Jadi ketiga-tiganya ini berhubungan. Jadi harus berhubungan iman, Islam dan ihsan. Nah, di sini di tengah ada garis lurus ke bawah. Kedudukan iman, Islam dan ihsan itu seperti apa? Nah, ini kita harus paham juga. Terus kemudian hubungannya apa ketika kita sudah memahami iman, Islam dan ihsan? Hubungannya apa? Nah, ini harus kita pelajari. Nah, ketika nantinya kita sudah beriman, berislam, berihsan, harapannya nanti akan terjadi pembentukan karakter yang baik ketika kita sudah beriman. Bukan hanya beriman tok, tapi tidak berislam, tidak berihsan. Berarti kurang. Jadi ketiga-tiganya ini berhubungan. Kemudian ketika sudah terbentuk karakternya seperti apa, harapannya tujuannya kita nanti menjadi insan yang kamil. Apa insan kamil itu? Manusia yang sempurna atau manusia yang baik. Ya, manusia yang baik, manusia yang sempurna. Baik di sisinya Allah, baik juga di antara sesama manusia. Nah, ini infografis yang harus kita pahami. Lanjut. Kita baca bareng-bareng, tadarus bareng-bareng agar supaya nanti kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Kita bersama membaca dimulai dari ta'awud bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Selanjutnya ada ayat Quran surah Al-Anfal. Ini adalah ayat yang menerangkan tentang ciri-cirinya orang yang beriman, ya, ciri-cirinya orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Jadi sesungguhnya orang yang mukmin adalah mereka jika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an bergetar di dalam hatinya, ya. Gemetar hatinya di sini. Dibacakan ayat-ayat Allah. Jadi yang jelas ketika di antara kita membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an kok hati kita merasa tersentuh, merasa ingat sama Allah, gemetar hatinya, berarti itu adalah ciri-cirinya orang yang beriman. Makanya kita di sini bisa melihat iman kita atau enggak itu tergantung hatinya sampean. Ketika kalian membaca Al-Quran kok hatinya enggak bergetar, enggak ikat sama Allah, jangan-jangan imannya kita perlu dipertanyakan. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang beriman, gemetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat kepada mereka.
Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum gimana itu yang tadi wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an itu iman kita akan terus bertambah. Kemudian dan juga bertawakal. Bertawakal di sini dalam arti itu bukan kita hanya untuk berpasrah diri ya. Tawakal itu kan berpasrah diri ya. Bukan hanya untuk berpasrah diri tanpa adanya berusaha atau ikhtiar sebelumnya, tapi tawakal di sini artinya adalah mewakilkan segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu urusan yang kita hadapi kepada Allah. Kita kembalikan semuanya ya urusan kita itu kepada Allah. Dengan catatan sebelumnya kita harus benar-benar berijtihad dulu atau berusaha terlebih dahulu, berikhtiar dulu dengan sesungguh-sungguhnya. Itu nanti baru kita bertawakal. Maknanya apa iman itu? Coba angkat tangan. Bila coba yakin. Jilan apa lagi? Yakin atau percaya. Jadi harus benar-benar ya yakin. Di sini iman adalah keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi iman itu tasdikul bil qalbi. Jadi benar-benar meyakini di dalam hati kita. Terus kemudian wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisannya. Jadi bukan hanya dalam hatinya saja, tetapi dalam ucapannya juga benar-benar mengucapkan. Kemudian setelah ini saya kepingin kalian semua buat kelompok yang seperti biasa ini ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok berapa? 3. Nanti saya ada video, tolong diamati, kemudian diskusikan bareng-bareng dengan kelompoknya masing-masing ya. Siap? Siap? Masih fokus? Oke, bentar. Saya sudah siapkan video. Bentar, saya bagikan dulu LKPD, lembar kerja peserta didik ini, nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah ya, tolong diamati dengan seksama. Nanti ini tugasnya gini ya. Jadi diamati video ini, kemudian kalian analisis apa nilai-nilai yang bisa kalian ambil dari cerita ini. Ya, tolong diamati. Penanya kepada umat Islam. Bagus, lanjutkan. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu maju ke depan semuanya. Kelompok 2 dan kelompok 3 mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan. Maju juga sana. Salam ya. Sini. Nah, sini. Ayo salam. Ya. Kami dari kelompok 1 gitu nanti ya. Salam. Silakan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Bila. Yang pertama, mencintai sesama tanpa membeda-bedakan agama, suku, atau pandangan. Yang kedua, bersabar dalam menghadapi Pelan-pelan, jangan terlalu cepat-cepat. Pelan-pelan, biar teman-temannya nanti juga bisa memahami. Karena dari kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 nanti pasti akan berbeda hasil diskusinya. Makanya jangan cepat-cepat. Ulangi. Poin 1. Yang pertama, mencintai sesama tanpa membeda-bedakan agama, suku, atau pandangan. Yang kedua, bersabar dalam menghadapi keburukan orang lain dan tetap berbuat baik dengan niat tulus. Ada yang mau bertanya?
Oke, silakan. Arif dari kelompok 2. Bentar. Silakan. Coba perjelaskan ulang pengertian yang nomor 1. Coba detail lagi ke apa namanya? Uraian yang nomor 1. Diperjelas lagi. Berarti dari kelompok 2 kurang jelas yang nomor 1 tadi ya? Iya. Oke. Silakan. Yang nomor 1, mencintai sesama tanpa membeda-bedakan agama, suku, atau pandangan. Maksudnya kita harus mencintai makhluk tanpa membeda-bedakan agama, suku, budaya, atau yang lainnya. Seperti Rasulullah menunjukkan kasih sayang bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga kepada orang-orang yang membencinya. Paham dari sini? Paham. Berarti tetap ya, kita harus berbuat baik kepada siapa tanpa membeda-bedakan. Cukup dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok terakhir. Silakan sini. Ayo salam. Berarti boleh. Ini di mana? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Rasulullah. Ya. Baik. Poin pertama adalah kepedulian sosial. Beliau memperhatikan orang lemah dan miskin meski berbeda keyakinan. Nilai luhurnya peduli terhadap sesama dan membantu yang membutuhkan. Poin 2, konsistensi dalam kebaikan. Rasulullah terus melakukan kebaikan hingga akhir hayatnya tanpa lelah atau berubah oleh kebencian orang lain. Nilai luhur istiqomah dalam berbuat baik. Oke, konsistensi dalam hal berbuat kebaikan. Walaupun si pengemisnya dia Yahudi membenci Rasulullah, tapi Rasulullah tetap berbuat baik hingga akhir hayatnya. Sampai Rasulullah meninggal, beliau tetap berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri aplaus. Jadi ini kesimpulannya terakhir dari materi yang kita pelajari hari ini tentang apa tadi? Iman, Islam. Kemudian apa? Ihsan. Iman tadi pengertiannya apa? Keyakinan, meyakini dalam hati, kemudian mengamalkan dengan perbuatan, kemudian apa? Mengucapkan dengan lisan. Itu pengertiannya hubungan dari ketiganya itu, iman itu sebagai pondasi, kemudian Islam sebagai bangunan amal dan ibadah, ihsan sebagai penyempurna. Jadi ketiganya ini berhubungan. Oke ya. Jadi ketiganya tadi kita sudah beriman, berislam, berisaan, harapannya kita menjadi orang yang insan kamil, manusia yang sempurna. Dijauhkan pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa, dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari dan juga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Doa dipimpin oleh Naila. Silahkan. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.